Iya, oke. Sistem HLB ya. HLB itu adalah hydrophilic lipophilic balance ya. Ini semacam ukuran ya. Kalau kalian bayangkan itu semacam kayak pH ya, pH derajat keasaman. Tapi kalau pH itu adalah 0 sampai 14, kalau ini nilainya 0 sampai 18, bahkan lebih ya, bahkan lebih. Lipofilik itu bernilai dari 0 sampai dengan kurang lebih 10 lebih ya, 10 lebih, 10,2 atau 10,1. Sedangkan yang bersifat hidrofilik itu adalah nilainya dari 10,2 tadi sampai dengan 18 atau bahkan lebih. Nah, ini bisa kalian lihat, ini salah satunya adalah deterjen ya. Deterjen itu nilainya antara 13 sampai dengan 16 ya. Kemudian ya seperti itu HLB ya. HLB itu adalah nilai pengukur antara dia bersifat pengikat air atau pengikat lemak ya. Hydrophilic lipophilic balance. Ya. Ini ditemukan oleh Griffin ya. Nah, mengulas lagi yang kemarin bahwa sudah ada penemuan ya, sudah ada semacam data penemuan bahwa beberapa substance ya, ada oleic acid, sorbitan, tristerid, gliseril, monosterid dan seterusnya, dia memiliki nilai-nilai tertentu ya. Nah, ini mungkin nanti akan kalian pakai ketika kalian sudah tugas akhir ya, tugas akhir yang berkaitan dengan sistem HLB atau tentang itu. Nah, perhitungan HLB itu adalah semacam ini ya. Ini adalah total nilai gugus hidrofilik berapa dikurang total nilai gugus lipofilik berapa ditambah 7. Nah, seperti yang Bapak bilang kemarin bahwa ini sebenarnya hanya menyinggung saja ke arah kimia ya, dan lebih 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 kalian nanti mengerti sebenarnya bertanya dengan Bu Yuni ya. Hanya menyinggung sedikit, tapi akhirnya kemudian kita akan larikan ke fisika ya. Fisikanya itu sebenarnya itu adalah ikatan antar partikel ya. Uh, Kalau kalian mungkin belajar dulu di SMP ataupun SMA, ada namanya gaya Coulomb ya, elektrostatik, gaya elektrostatik ya. Nah, ini setelah kita dapatkan nilai konstanta, nilai gugus hidrofilik adalah 38,7, nilai gugus lipofilik adalah 0,47 dikali 12 ditambah 7 sehingga nilainya kurang lebih 40 ya. Ini untuk larutan Na lauryl sulfat ya. Nah, ini nggak Bapak bahas ya, karena ini juga menyangkut lebih ke arah kimia ya. Yang kemarin Bapak bilang itu adalah kita akan membahas lebih banyak dari sisi fisikanya ya. Nah, nah, coba kita lihat absorpsi pada antarmuka padatan ya. Absorpsi materi pada antarmuka padatan dapat terjadi ya, baik dari fase cair maupun fase gas yang berada di dekat padatan tersebut ya. Ingat ya, absorpsi itu adalah hanya pada permukaan ya, tidak sampai kepada pada pori-pori zat tersebut, zat padat tersebut ya. Nah, Bapak baca lagi, absorpsi materi pada antarmuka padatan dapat terjadi baik fase cair maupun fase gas ya, berada di dekat padatan tersebut ya. Kalian bayangkan seperti fase cair atau gas itu berada di sekitar padatan itu ya, di permukaan padatan itu. Kemudian penelitian absorpsi gas dilakukan dalam berbagai aplikasi seperti penghilangan bau yang tidak disukai dalam ruangan, makanan, terus kerja masker gas, dan penentuan ukuran partikel dalam serbuk. Nah, ini karena bicaranya partikel, kemudian bicaranya gas ya, dan ukuran, maka ya kalian bayangkan itu partikel padat itu memiliki ukuran yang sangat kecil, ya memiliki diameter yang cukup kecil, ya itu bisa berinteraksi di permukaan. Ya. Kemudian prinsip adsorpsi padatan cairan digunakan untuk menghilangkan warna larutan, kromatografi, adsorpsi, pencucian dan pembasahan. Ya, nah, ini
Kalau istilah pembasahan kalian, artinya bahasa itu kan tidak menyerap ya, karena ini bicara kita pada permukaannya saja, tidak sampai kepada masuk ke pori-pori benda tersebut ya. Oke. Nah, ada adsorpsi isotermik ya. Isotermik, iso itu sama, termis itu berarti pada suhu yang sama ya. Ini merupakan adsorpsi pada temperatur yang konstan ya. Isotermal absorpsi untuk gas pada padatan ya. Yang A itu adalah jumlah X yang gas yang diabsorbi persatuan massa M, absorben diplot terhadap tekanan keseimbangan. Oh, maksudnya ini grafik kayak grafik tingkat bukan persapan, tingkat gas, tingkat gas yang diabsorpsi persatuan massa ya. B, oh ya. Kemudian grafik B ini dilogaritmakan ya, logaritma X per M ya. Jumlah gas yang diabsorpsi per satuan massa absorber ya, diplot terhadap logaritma tekanan ya. Ini sebenarnya manipulasi matematika ya. Kalau kita perhitungan kayak grafik ya, grafik kalau nilainya puluhan ya, 10, 100, 1000, 10.000, itu kalau di grafik kan langsung dia ngepick terlalu cepat gitu, sehingga bisa dilogaritmakan. Kalau dinotasikan sebagai logaritma ya. Nah, kalian kalau sudah belajar matematika, contohnya logaritma 10 adalah 1 gitu kan. Logaritma 100 itu 2. Logaritma 1000 3 ya. Tinggal sebenarnya secara simpel itu melihat jumlah angka nolnya itu. Kalau 10 itu nolnya 1, 100 itu nolnya 2, dan 1000 itu adalah nolnya 3. Maka di logaritma dimudahkan supaya garisnya itu lurus, tidak curam gitu ya, tidak curam. Karena grafik secara puritas, secara aslinya ya, itu dia histerisis, dia itu Bapak bilang ya curam. Tapi kalau kita logaritmakan, akhirnya dia membentuk satu garis lurus gitu. Mudah untuk melakukan perhitungan, mudah untuk menentukan suatu perhitungan tertentu nantinya ya. Oke. Nah, kemudian ini antar muka padatan cairan. Nah, ini sudah kepada aplikasi ya, sudah kepada aplikasi ataupun penjelasan tentang kegunaan ya. Obat-obatan, zat warna, alkaloid, asam lemak, asam dan basa organik dapat diabsorpsi dari larutan ke dalam padatan seperti karbon dan alumina. Ya. Ini yang di atas ini ya, obat-obatan, zat warna, alkaloid, asam lemak, asam dan dapat diabsorpsi dari larutan ke dalam padatan ya, seperti karbon dan alumina. Kemudian adsorpsi molekul zat terlarut dari larutan dapat dianalogikan dengan adsorpsi molekul pada antarmuka padat gas. Ya. Dalam penelitiannya, Barr dan Arnista melakukan adsorpsi toksin, difteri, dan beberapa bakteri oleh berbagai clay atau lempung. Ya. Ini ya, dalam penelitian Barr dan Arnista melakukan adsorpsi toksin, difteri, beberapa bakteri. Nah, ini kayak kalian bisa Bapak contohkan apa ya? Ya, seperti ini aja mungkin ya. Kayak ini bicaranya sudah partikel, porositas partikel. Biang keringat ya, biang keringat itu kan bisa diabsorpsi oleh bedak ya. Nah, sepertilah semacam itu. Hanya ini pengertiannya bahwa difteri, absorpsi toksin difteri ini dengan lempung atau dengan clay.
Kemudian mereka menyimpulkan bahwa atapulgit, suatu magnesium aluminium silikat hidrat, merupakan adsorption intestinal yang lebih baik daripada kaolin. Aduh, ini kimia ini ya, larinya kimia. Hasil adsorpsi strychnine pada ini ya, semua terbilas oleh getah lambung, ditunjukkan pada gambar. Oh, kita lihat. Oh, ternyata nggak ada gambarnya ya. Ya, ini lebih ke arah kimia. Nanti kalian bisa kaji ini ya. Kalau Bapak kan lebih ke arah fisikanya ya. Jadi kalau fisika dasar 2 atau farmasi fisika 2 itu terdiri dari 3 dosen ya. Fisika Bapak, kimia adalah Bu Yuni, dan secara kefarmasian itu adalah Bu Vera ya. Tapi rata-rata emang lebih banyak fisikanya kalau nggak salah ini. Oke, sekarang antarmuka padatan cairan. Ya. Masih yang tadi ya. Kita lihat grafik apa ini. Semakin kecil kemiringan, semakin baik adsorpsinya. Ya jelas lah. Gini ya, kalian kalau naruh air ya di atas tetes air di atas kulit kalian, kalau mendatar ya nggak akan turun ke bawah ya. Kalau dibikin miring pasti dia akan turun ke bawah gitu. Jika obat yang diberikan secara oral menyebabkan gangguan uh, gastrointestinal, sediaan adsorban, antasida ataupun antidiare yang ada di pasaran sering digunakan oleh pasien. Sediaan ini mungkin berinteraksi dengan obat untuk mengurangi absorpsi obat. Oh iya. Artinya gini, kayak diare ya. Diare ini kan dia bakteri mungkin ya ataupun gasnya, maka dia harus kita jebak ya. Harus kita jebak di dalam satu pori-pori partikel tertentu. Nah ini mungkin ya, ini adalah nama-nama zat kimia atau obat-obat kimia yang digunakan itu. Jadi kalau kajian Bapak secara fisikanya adalah kita kayak menjebak ya, menjebak mereka supaya masuk ke dalam pori-pori zat padat itu ya. Dan kemudian setelah masuk pori-pori zat padat kan keluar lewat feses ya, lewat buang air besar. Nah, seperti itu. Nah, ini nama-nama zat kimia yang digunakan ya. Ini ada kaolin, ada halosite, kemudian activated atapulgitnya. Dan ini grafik hubungannya adalah dengan konsentrasi, dan ini kayak tadi X over M itu adalah tingkat massa ya, massa yang teradsorpsi ke dalam permukaan kulit per massa total ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini sebagai contoh absorpsi garam ya, quinidin ya, senyawa anti aritmia berkurang jika dikomunikasikan dengan ya sejenis ya. Mungkin ini interaksi secara fisikanya itu kayak semacam tolakan ya. Saya yakin, Bapak yakin ini pasti sejenis, artinya dia memiliki potensial electricity yang hampir sama ya. Kayak misalkan positif dengan positif ya. Dia akan saling menolak. Dan kemudian ada juga Mustafa dan kawan menemukan bahwa ini ya oleh sediaan antasida ini dapat dijelaskan dengan baik menggunakan isoterm atmosfer. Oh, ini lebih dalam lagi ya. Mungkin kalau kalian nanti punya buku fisika formasi bisa lihat ini adsorpsi Freundlich dan Langmuir itu seperti apa ya. Oke, sebenarnya hari ini Bapak mau larikan kalian ke sifat electrical ya, tapi ini terlanjur di PowerPoint ini ada semacam ini. Nah, mungkin karbon aktif dulu ya, karbon aktif. Karbon aktif dibuat dari bahan yang dibakar dalam atmosfer lewat panas beroksigen tinggi sehingga menghasilkan lubang kecil berdiameter 100 sampai 800 angstrom ya, di seluruh butiran karbon. Hal ini meningkatkan luas permukaan karbon secara efektif sehingga luas permukaan 1 gram karbon
kurang lebih 1000 meter persegi. Dosis lazim pengobatan dengan karbon aktif adalah 50-100 gram untuk orang dewasa dan 1 gram per kilogram untuk anak-anak. Karbon aktif sering diberikan pada pasien keracunan. Ya. Diasumsikan bahwa absorpsi toksin dicegah dan toksisitas keracunan menurun. Ya. Namun belum ada bukti bahwa karbon aktif meningkatkan hasil terapi. Nah, ini balik lagi kita bicaranya kayak tadi ya, tentang absorpsi dan adsorpsi. Tapi kalau karbon aktif ini bicaranya adalah tentang absorpsi ya, yang pakai B. Ya, jadi diharapkan bahwa karbon ini dia dapat menarik ya, toksin ya, sehingga toksitasnya itu toksitas keracunannya menurun ya. Entah substance apa yang ada sehingga yang menyebabkan keracunan itu diserap sama karbon aktif itu sendiri. Oke, kemudian bahan pembasah ya. Bahan pembasah atau pembasahan. Bahan pembasah adalah surfaktan yang jika dilarutkan dalam air menurunkan sudut kontak yang sebelumnya ada. Membantu pemindahan fase udara pada permukaan dan menggantikan fase tersebut dengan fase cair. Ya. Contoh aplikasi pembasahan dalam bidang farmasi dan kedokteran antara lain pemindahan udara dari permukaan sulfur, karbon, dan serbuk lain dengan tujuan mendispersikan obat-obat ini dalam pembawa cair. Pemindahan udara dari matriks bantalan dan perban kapas sehingga larutan obat dapat diabsorpsi untuk pemakaian berbagai daerah tubuh. Ya. Pemindahan kotoran dan serpihan dengan menggunakan deterjen dan pencucian luka, serta pemakaian obat lotion dan obat semprot pada permukaan kulit dan selaput mukosa. Kalian tahu maksudnya ini enggak? Maksudnya tuh gini ya, Bapak contohkan gini misalkan, motor kalian kotor ya, kotor dengan karena hujan berarti banyak lumpur atau banyak tanah yang menempel ya, banyak tanah yang menempel pada motor kalian. Nah, kemudian karena tidak dicuci akhirnya mengering ya. Nah, maksud pembasahan itu adalah seperti itu. Bagaimana untuk mengangkat kotoran tadi, mengangkat tanah-tanah tadi, kita basahkan dulu ya. Basahkan dulu, kemudian setelah pembasahan kita gunakan, kalau ini yang dimaksudkan adalah tadi setelah terdispersi digunakan perban ya, perban ya. Kalau kalian kan ibaratnya kalau di motor itu gunakan kanebo, nah semacam itu. Setelah pembasahan baru gunakan perban atau gunakan kanebo. Nah kemudian dia bisa menyerap ya. Nah konsep fisikanya itu sebenarnya gini ya, konsep fisikanya bahwa ketika padatan-padatan itu menempel pada padatan, ikatan kohesinya itu kuat ya, ikatan antar padatnya itu kuat. Tapi kemudian terjadi pembasahan, nah, adanya gaya adesi ya, adesi dari air atau zat pembasah itu ya. Zat pembasah itu menurunkan gaya kohesi ya, menurunkan ikatan antar partikel padat itu sehingga jadi melemah ya, melemah. Akhirnya setelah melemah, konsep berikutnya ketika diserap oleh perban atau diserap oleh kanebo ya, ini konsep fisika lagi yaitu elektrostatika. Sebenarnya dalam partikel-partikel itu tertarik oleh kanebo dan di dalam kanebo ataupun perban itu terdapat pori-pori yang menjebak gitu ya. Jadi kayak semacam ditarik kemudian dijebak, ditarik tapi kemudian nggak balik lagi ya. Tapi dia terserap di dalam perban ataupun di dalam kanebo ya. Konsep fisikanya adalah seperti itu ya. Oke, nah ini sudut kontak ya, bukan sudut kontak, kok lupa apa, keterbatasan namanya apa ini? Oh ya betul, sudut kontak ya. Kalian bisa melihat air ya, kalian bisa melihat gini. Kalau suka main, ada istilah bahasa Indonesia itu bagaikan air di atas daun talas ya.
Nah, ini mungkin seperti ini. Sudut kontak itu benar-benar ya 180 derajat. Ya, dia bisa digelindingkan kemana saja. Ya, tapi ada juga sudut kontak seperti ini. Ya, air. Kalau ini sudah relatif mengalah ibaratnya ya. Kemudian ada seperti ini 90 derajat. Ya, ini adalah kurang dari 90 derajat dan ada yang lebih dari 90 derajat. Ini tuh apa sebenarnya ya? Kalau di fisika, ya kalau kita sekarang mau pembahasannya fisika, itu adalah berkaitan dengan tadi gaya kohesi ataupun gaya adesi. Ini ya, yang air di dalam dengan sudut 180 ini air ini cenderung sekali tidak mau menempel pada padatan. Ya. Kemudian kalau ini cenderung pengen nempel, ini cenderung juga ada, ya nilainya tidak maksimal. Dan ini kecenderungan tidak mau menempel, ya. Artinya gaya kohesi dia sendiri kuat, ya gaya kohesi dia sendiri kuat dibandingkan adesi antara air sama dengan padatan ini. Ya. Oke, keterbatasan permukaan tablet mempengaruhi desintegrasi dan disolusi, dan selanjutnya mempengaruhi pelepasan zat aktif dari tablet tersebut. Nah, ini ya penting ya, pelepasan zat aktif ya. Karena yang kebutuhan dalam sediaan farmasi itu kan setelah kita konsumsi obat tersebut, itu zat aktif itu harus segera bekerja ya, pelepasan zat aktif. Nah, semacam itu. Ya. Surfaktan paru ya, ini secara biologi mungkin nggak jelaskan ya, kalian coba baca sendiri ya. Nah, sekarang ini mekanisme kerja deterjen ya. Kemarin sudah kita lihat videonya ya. Jadi surface active agent itu yang bentuknya adalah rantai karbon panjang dan ujungnya ada semacam bulatan yang kita sebut itu seperti lollipop ya, permen lollipop ya. Nah, itu dia bekerja seperti itu, mengikat lemak ya pada rantai panjang karbonnya ya, mengikat lemak. Ini diandaikan sebagai lemak ya. Kemudian ini surface permukaan. Nah, mungkin kalau kita anggap ini adalah piring ya, piring lemak di atas piring ya. Kemudian kita berikan deterjen sabun. Maka sabun-sabun ini mengikat ya lemak ini. Kalau mengikat lemak tadi bersifat sebagai lipofilik ya, mengikat lemak ya. Sehingga setelah kita ikat tuh surface ini atau permukaan piring ini sudah lemaknya terangkat oleh deterjen ya. Nah, sebenarnya konsepnya apa sih? Konsepnya balik lagi itu konsep kelistrikan ya, konsep kelistrikan. Kita kalian ya itu merasakan listrik itu kan kadang pada skala besar saja ya, kesetrum listrik, kemudian misalkan bisa menyalakan TV, radio karena ada listrik yang cukup tinggi. Dan kita tidak mengerti bahwa listrik juga ada listrik yang ukuran sangat kecil, ya, ukuran kecil tapi dia bisa bekerja pada rentang kecilnya itu. Ya. Nah, ini balik lagi adalah sebenarnya konsep tarik menarik antar partikel, ya, tarik menarik antar partikel sejenis atau tidak sejenis. Kalau tarik menarik ya tidak sejenis ya. Ya. Nah, kita nggak tahu mana yang positif atau mana yang negatif. Ya, yang pasti dia berkecenderungan ditarik ya. Ya, lemak ini ditarik kemudian kayak dijebak ya. Kalau video yang kemarin Bapak putar itu seperti diikat kemudian dikurung ya oleh lollipop itu ya. Butiran oil atau butiran minyak itu ditempel oleh kaki panjang surfaktan ini, kemudian dia dikurung. Nah, kalian bisa lihat ini jadi lepas ya surface ini, artinya piring itu sudah bersih ya. Dan kemudian ini adalah air ya, ini adalah air. Nah, coba kalau kita baca mechanism of detergent action ya, the hydrocarbon tails ya of the detergent anions
dissolve in the grease. And then B, yeah, the grease spot gradually, yeah, breaks up. Uh, ini awalnya diikat, ya, kemudian breaks up. Jadi kayak hancur, lepas, ya, uh, and become pink cushioned by detergent anions, ya. And see small bits of grease are held in colloidal suspense by detergent. Ini kemudian sudah apa namanya, uh, held itu sudah kepegang, ya, sudah uh, deterjen ini sudah mengikat, ya, oil ini sehingga lepas dari permukaan. Nah, seperti itu kerja sistem deterjen, ya. Nah, ini sebenarnya Bapak mau lari ke sini, ya. Inti dari kuliah hari ini sebenarnya mau dilarikan ke sifat listrik antar muka, ya. Tapi Bapak harus ngobrol-ngobrol yang belakang dulu, menguatkan lagi tentang permukaan, ya. Nah, apa-apa yang Bapak sampaikan kuliah itu tidak lepas dari fisikanya, ya. Kalaupun ada sedikit kimia, itu menyinggung. Kadang Bapak juga kurang paham di kimianya, ya. Harus buka-buka lagi kimianya seperti apa. Nah, ini sifat kelistrikannya sebenarnya, ya. Konsep dasarnya gampang. Kalau positif dan negatif itu akan tarik menarik, ya. Nah, ini the electrical double layer at the surface of separation between two phases showing distribution of ions. The system as the whole electrical neutral. Nih, jadi ketika kita di sini awalnya netral. Netral itu pengertiannya positif dan negatif itu tersebar merata, acak, ya. Tidak ada polaritas, tidak ada pengumpulan, ya, pengumpulan muatan. Tidak ada positif sendiri, positif. Awalnya tidak seperti itu. Tapi ketika ada gangguan, ya, ketika ada muatan yang beda, maka dia akan terpolar, ya. Ini positif jadi nempel di permukaan, ya, karena ada tarikan dari negatif-negatif ini, ya, macam itu, ya. The electrical double layer at the surface, ya, of separation between two plates showing distribution in ions. The system as the whole electrical neutral, ya. Nah, secara keseluruhan akhirnya sistem elektron ini bersifat sistem electricity ini bersifat netral, ya. Karena positif dan negatif sudah bercampur. Nah, ini gambarnya kurang, ini lebih ini kita pakai video, ya. Bentar, ya, Bapak buka videonya dulu. Sebentar, di mana, ya? Sebentar, Bapak tutup dulu. Electrical sebentar, ya, Bapak ini dulu cari videonya. Ini ada ini. Surface. Yep. Ini kalau nggak salah. Halo kawan-kawan, hari ini saya ingin menjelaskan kembali tentang elektrochemistry dari Profesor Dr. Khalid F. Khalid. Ini sebenarnya saya download dari internet, tapi
Oh, sebentar. Ini ada di Finder. Yang dari Khalid, Dr. Khalid Khalid. Ini nih. Oke. Ya, Bapak tanya dulu, kalian kelihatan nggak video ini? Electrochemistry dari Dr. Khalid Khalid. Boleh buka audio ini? Kelihatan, Bapak. Oke, kelihatan. Ya. Kita lihat videonya ya, secara elektrikal itu gimana di permukaan. Ya. Electrochemistry is the study of reactions in which charged particles, ions, and or electrons cross the interface between two phases of matter. Ya. Nah, ini pelajaran electrochemistry ya. Jadi kalau tadi sebelumnya Bapak nyemplung dulu ke chemistry, nah sekarang Bapak mau balikin ke electrochemistry dan kaitannya adalah di permukaan ya. Jadi electrochemistry ini adalah studi tentang reaksi ya perubahan partikel, ion ataupun elektron ya yang ada di interface ya di antara dua fase ya, di fase zat ya, dan seperti dicontohkan seperti solid dan liquid ya. Ini electrochemistry adalah ilmu atau studi yang membahas tentang reaksi partikel bermuatan ya, partikel bermuatan itu elektron ataupun ion yang di antara interface. Dan biasanya ini adalah permukaan air dan padatan. Such as the interface between a solid and a liquid. It means electrode and electrolyte. Electrode processes take place within an electric double layer. Electric double layer, that is a transition region between two phases, consists of three parts. Number one, an inner monomolecular layer. Ya, kita bayangkan ya walaupun ini kasat mata tidak kelihatan oleh kita ya bahwa di permukaan itu disebutkan ada beberapa layer ya. Ada inner molecular layer, kemudian ada outer diffuse region dan ada layer intermediate ya. Nah, ini sebenarnya 1 2 3 ini dan ini adalah permukaan zat padat ya misalkan ya. To an outer diffuse region between the inner molecular layer and the outer diffuse layer. The third layer is a layer intermediate between inner molecular layer and outer diffuse layer exists. An inner monomolecular layer of adsorbed molecules or ions in which a very large potential gradient is produced. For example, 1 volt across 1 angstrom that corresponds to 100 million volt per centimeter. Number two, an outer diffuse region that compensates for any local charge imbalance that gradually merges into the completely random arrangement of bulk solution, means charge unbalance, means the violation of electron neutrality can be temporarily locally produced, but it will be neutralized and compensated. Number three, a layer intermediate between inner molecular layer and outer diffuse layer exists. In this intermediate layer, excess charges are solvated or weakly bonded with counter ions. Ya, sebutlah ini gini ya, bahwa layer yang pertama itu adalah monomolekular. Itu kan satu nih, plus 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 ya. Kenapa dia? Karena ada ini min 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 ya. Nah, ini interaksi dua partikel berbeda jenis akibat gaya elektrostatika ya. Yang kalau Bapak tadi bilang di awal itu gaya Coulomb kalau kalian masih ingat ya. Yang rumusnya K Q1 Q2 per R kuadrat itu. Nah, dan kemudian yang kedua adalah an outer diffuse region. Ya. Ini sudah terdiffuse, artinya sudah bergabung ya, bergabung antara positif dan negatif diffuse ya. Between the inner molecular layer and outer diffuse layer. Dan kemudian layer intermediate ya between inner molecular layer and outer diffuse layer. Nah, ini sudah antara muatan positif dan negatif sudah menjauh ya. Artinya hanya pada interaksi tertentu aja ya, kemudian dia bisa saling berikatan. Ini kalau kalian lihat ini di layer kedua diffuse region itu kan ini sebenarnya kayak negatif positif ini menyatu ya, nempel ya. Kemudian ini bisa positif negatif positif. Nah, karena ada interaksi. Nggak mungkin di sini positif positif negatif negatif ya. Karena
dia akan tarik-menarik, otomatis berarti akan ada beda potensi, beda charge atau beda muatan. Ya. Arus positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, seperti itu. Ini juga ada, hanya tingkatannya sudah menjauh. Ya. The interfacial potential differences which develop an electrode solution systems are limited to only a few volts at most. This may not seem like very much until you consider that the potential difference spans a very small distance. In the case of an electrode immersed in a solution, the distance corresponds to the thin layer of a water molecules and ions that attach themselves to the electrode surface, normally only a few atomic diameters. This is a very small voltage can produce a very large potential gradient. For example, a potential difference of 1 volt across a typical angstrom interfacial boundary amounts to a potential gradient of 100 million volts per centimeter, a very significant value indeed. Immersion of an electrode into water, there will be a reaction at the solid-liquid interface. Both parts, the solid and the liquid, carry different energy levels, which lead to a tension at their interface once they get into close contact. Basically, all substances intrinsically carry a negative surface charge once they are dispersed in water. This caused by the high dielectric constant of water. Generally speaking, media with a lower dielectric constant carry an anionic surface charge. Water contains ions, dissolved salts, attracted by the surface charge. These ions gather around the electrode. A well-ordered and immovable layer covers the surface of the electrode like a skin. This layer is also called the stationary layer or stern layer. Ya, kalau disebutkan oleh Dr. Khalid ini sebenarnya di dalam air, di dalam fase cair itu sebenarnya terdiri dari partikel-partikel bermuatan, ya, bermuatan positif ataupun negatif. Dan sementara dalam kita sebutkan zat padat ini, yang padat solid yang kiri ini adalah sebagai elektroda yang kemudian di-charge ke dalam suatu elektroda negatif, maka akan menarik beberapa ion positif ataupun ya ion positif dalam hal ini menarik ke dalam permukaan, ya, tanpa menyentuh menarik menyentuh permukaannya tanpa menyentuh muatan negatifnya. Ini karena interaksi gaya tarik menarik antar beda jenis muatan. Cationic ions neutralize the anionic surface charge. However, as ions are often surrounded by water molecules, they are rather big and they cannot neutralize the surface charge completely. A residual and anionic charge remains. This remaining and ionic charge attracts further ions from the surrounding water so that a second layer develops around the electrode. The layer is further away from the electrode surface. The attractive force of the anionic charges gets weaker with the distance, and therefore this second layer is called diffuse layer or Goy-Chapman layer. Oke, yang berikutnya diffuse layer itu adalah semacam ini ya, karena ini yang positif ini ya menempel di permukaan. Nah, ion-ion positif juga akan tertarik oleh negatif ini, tapi karena ini ada muatan positif, maka dia cenderung atraktif ya, menolak ya. Tertarik, kemudian dia repulsif ya, menolak. Ya, sehingga akan ada jarak ya, ada distance. Ya, ada distance antara muatan positif ini. Nah, ini kita sebut sebagai diffuse layer. And sometimes named as cloud of counter ions. The boundary line between the stationary and the diffuse layer is a shear plane. The potential at this boundary is called stern potential or streaming potential. If the diffuse ions are displaced from the electrode they surround, a potential difference is created and can be measured. Interfacial potential differences are not directly observable. The usual way of measuring Nah, ini potential difference itu bisa kita uji, kita ukur dengan voltmeter ya, dengan voltmeter.
ini di lab kita ada ya, di lab ada. Nanti mudah-mudahan kalau kita bisa masuk ke kampus, kita bisa menentukan atau measuring potential difference, mengukur beda potensial Potential ya. difference between 2 points is to bring the two leads of a voltmeter into contact with them. It's simple enough Ya, to touch biasanya one dipasang lead secara of the meter paralel. to a metallic electrode, but there is no way you can connect the other lead to the solution side of the interfacial region without introducing a second electrode with its own interfacial potential. So you would be measuring the sum of two potential differences. The single electrode potentials, as they are commonly known, are not directly observable. What we can observe and make much use of it are potential differences between pairs of electrodes in electrochemical cells. This is the topic of the next episode in this series. Oke, ya seperti itu ya. Nah, ini penjelasan tentang electrode on the potential difference di dalam permukaan antara padatan dengan cairan. Oke, Bapak kira kayaknya ini udah mendekati waktu jam 10 ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini.